Pernah waktu nggak kecil. dibedakin sampai cemong? Misalnya Itu waktu sore-sore habis SD. mandi dibedakin tapi sampai TK, cemong. TK SD. SD sampai kelas 3 kayak gue masih dicemongin. Oh ya Allah, alhamdulillah gue nggak pernah dibedakin sampai cemong. Gue masih pernah, masih ngalamin Masih itu. enggak. Terus kayak kan gini ya, betul kan agak hitam ya. Kulit gue kan emang gini ya. Terus dibedakin katanya biar putih. Terus nggak jadi putih, lebih kayak kesemek. Yang bedaknya tuh tetap misah dari kulit. Iya. Ya kan? Aku di Sydney. Wes. Udah mulai. Udah ya? Udahlah. Nyanyi aja lu. Udah. Nyanyi pakai gitar, nggak pakai bass. Iya, kebalik. Salah. Nyanyinya pakai bass, nggak pakai gitar. Iya kan, salah. Balik nyambung di channel ini. Seperti biasa, gua Abram di Alam. Balam, dia Bram. Channel ini adalah Beda Tahun. Beda tahun. Kenapa sih kak? Kaget. Channel Nggak ini apa-apa adalah sih. Beda Nggak Tahun, apa-apa gitu. sih. Jadi, Dan kami Beda iya, Tahun. Beda Tahun. Panjang. Diulang lagi lah. Enggak, udah. So, kemarin masih di bulan yang bahagia ini. Kemarin kita udah ngebahas masa kecil kita. Oh, Masa kecil kan? terkait Ramadan ya? Terkait Ramadan. Iya. Masa kecil dong. Nah, biasanya beranjak SMP itu apa kegiatannya tuh di zaman-zaman SMP itu? SMP. Di saat Ramadan ya? Ramadan SMP ya. Aduh, yang jelas kan SMP itu kan masih nanggung ya, kita nggak boleh ngerokok kalau umur SMP itu ya. Iya, meskipun nggak puasa pun tetap nggak boleh ngerokok. Kalau SMP itu mendadak otaknya jadi agak pelan mengingatnya. Apa, Mas? Aduh. SMP itu apa yang dilakukan? Kebiasaan apa? SMP gue sempet ngalamin dua sekolah. Kelas 1-nya beda, kelas 2, kelas 3 pindah. Itu kelas 1 SMP gue inget gue sekolah baru dari sebelumnya ST gitu, sekolah teknik, terus ganti jadi sekolah negeri. Jadi kakak kelas gue tuh masih anak-anak ST. SMP lo ini? Iya. ST, sekolah teknik. Kan STM, sekolah teknik menengah. ST. Nggak tahu loh. Ini yang setingkat SMP bukan SMA. Iya, ST. Kalau STM itu kan setingkat SMA. Itu STM, ini ST. Oh, ada ya? Sekolah tekniknya. Ada ya? Ada. Gue nggak tahu loh. Ada. Makanya terus gue tuh dapat ini sekolah baru berubah dari ST. Jadi SMP. Nah, perubahan itu tuh bikin gue punya kakak kelas gue semuanya tuh cowok semua. Oke. Dan tau lah tradisinya anak-anak ST dan mirip-mirip sama anak STM lah. Gitu ya. Ini tradisi apa nih? Peloncoannya atau gimana? Nah, atau makanya, kebiasaan yang karena sesama cowok-cowok semua jadi begitu melihat cewek beringas. Walaupun gue SMP, tapi tradisinya masih ikut yang udah ada terjadi di situ. Nongkrongnya gimana, nongkrongnya kemana, terus kalau lagi ngapain gimana, lagi di tengah Ramadan ini ngapain aja. Oke. Iya, jadi masih berasa kayak STM. Oke. Itu kalau dia pertama. Nah, kebiasaannya yang agak unik tuh jelas. Gak apa-apa ya udah umur segini ya. Rajin pulang duluan. Terus masuk telat.
sate gitu. Oke. Tapi secara absensi bagus. Nggak ada. Nggak ada. Kalau dibalik, gini loh. Dibalik aja itu nggak memberikan arti apapun ya. Dalam artian ya, gue pernah dulu ada bos gue yang bilang, sesingkat apapun lo terlambat, itu nggak bisa lo ganti dengan pulang lebih lama. Itu benar. Karena resultnya itu ya lo terlambat tetap. Benar. Itu benar. Kan kita ngomongin tradisi. Iya. Tradisinya, lucunya saat itu, karena ada 2 peraturan, satunya untuk SMP, satunya untuk SD, berjalan dua-duanya, aturannya beda. Rancu kan tuh sekolah ya. Mau punya 2 peraturan. Iya. Jadi gue ambil peraturan yang nguntungin gue lah. Oh, jadi kalau datangnya udah terlambat, pulangnya jangan sampai terlambat lagi ya. Oke, ide bagus sih. Iya, ada beberapa mata pelajaran berbeda, terus kurikulumnya berbeda, terus jam pulang kadang bisa geser satu sama lain. Ya gue ambil yang nguntungin gue. Itu kebiasaan. Apalagi di tengah Ramadan. Kebiasaan selama Ramadan tuh selalu kayak gitu tuh. Iya, itu di SMP yang awal. Itu agak spesial karena mungkin nggak banyak yang ngalamin peralihan. Terus habis itu pindah sekolah kah atau gimana? Iya, setelah nyokap gua tahu apa yang terjadi di sekolah itu, segera dipindahkanlah saya. Oke. Untuk ke tempat yang lebih jelas. Itu pindah kemana tuh? SMP? SMP 80, Halim. Oh, sampai 80. Langsung di daerah provos-provos itu kan, jadi nggak bisa macam-macam lagi yang macam kayak gitu. Iya, pokoknya nggak ada ceritanya ya. Madol push up gitu ya. Kalau di situ kan, mau ngapain juga sebelumnya. Terus di situ kebiasaan di Ramadan itu apa? Gue baru tahu kebiasaan normalnya tuh begitu pindah. Atau sambil ngabuburit kali aja. Oh, begini. Sambil ngabuburit, ternyata anak di daerah Halim nih kalau ngabuburit itu ngitungin pesawat landing. Enggak juga. Oh enggak ya? Enggak ada sih. Oke. Ya siapa tahu. Enggak ada sih. Kalau gue sih merasanya lebih tertib semuanya mendadak. Oh, mendadak lebih tertib. Lebih tertib, lebih rapi. Terus nggak ada tuh yang cita-citanya sekolah buka kancing sampai kancing ketiga. Buka kancing sampai kancing ketiga. Tahun segitu loh. Maksudnya cowoknya kan ini jadi linting-linting. Tahun segitu ya. Ya. Gitu. Tapi iya ya. Emang nggak, maksud gue. Lu ngalamin nggak sih? Gue ngalamin. Kalau tahun segitu tuh. Enggak, maksud gue di zaman gue SMP ya emang gayanya tuh kayak gitu, kayak si boy. Iya. Lupus. Kancing baju dibuka. Kalau punya spidol ditaruh di sini. Iya. Bener. Ditaruh samping. Gaya-gaya kayak lupus lah. Ini dilinting. Ini di apa? Lengan digulung satu, ya kan. Terus kancing kebuka, baju dikeluarin, terus pakai tas lempang. Ada yang mau lewat? Oh iya, monggo. Saya yang itu. Oke. Nah, itu yang dia. Wah, terima kasih Mas Apit. Baru potong rambut loh. Iya. Edisi kita tuh jam 7 terus kan ya? Hah? Edisi kita kan jam 7 terus kan? Iya. Iya, kalau ini enggak. Kalau ini enggak. Kalau sekarang tayangnya enggak jam 7. Kalau kemarin tuh tayangnya jam 7. Karena kita kan nunggu buka dulu. Udah buka. Enggak, maksudnya kita nunggu buka dulu baru kita tayangin. Oh iya. Kalau sekarang kita nayanginnya untuk teman-teman sambil nunggu bukaan. Gitu. Jadi biar kita pancing dengan biar emosi. Padahal kita recordingan. Terus kenapa gue disediain kopi? Ya kan kita syutingnya bukan sebelum puasa. Kita syutingnya tuh bukan setelah buka. Bukan setelah buka. Bukan pas puasa. Bukan. Ya maksudnya bukan di tengah-tengah puasa. Bukan di saat lagi puasa, tapi kita udah buka baru kita syuting. Tapi penayangannya ini kan untuk ditonton tuh sambil menemani buka puasa. Iya, gue tahu.
Gitu. Cuma kan ini lebih ke empati gue ya. Jadi gini, kalau sambil nungguin buka tuh emang enakan ngopi ngerokok enak kan? ngopi ngerokok. Tapi buat yang puasa jangan terganggu oleh itu. Karena ini syutingnya nggak pas lagi puasa. Jadi Kita udah buka. ini malam-malam. Kita udah jadi buka. nggak apa-apa kalau gua ngerokok sama ngopi itu. Enak aja. Jadi jangan terlalu dipikirin ya. Jangan terlalu pikirin ya. Soalnya ya jangan bilang, ih Mas Alam nggak puasa. Nah, nggak gitu. Dia puasa pada waktunya. Gitu. Ya masa udah maghrib masih waktunya puasa buka, gitu waktunya kan? buka. Iya. Kebetulan aja tayangnya sebelum jam buka. Itu. Gitu. Gitu loh. Clear ya? Apa? Clear Iya. ya? Oke. Clear. Iya. Ini nggak maksudnya cerita yang SMP yang baru ini masih belum clear. SMP yang Apalagi baru. kebiasaannya. SMP yang baru. Otomatis kebiasaan kita waktu kita TK, SD, SMP Iya, itu pasti iya. akan berbeda-berbeda. Pasti. Karena gini, gue ngalamin di pindah ke SMP ini dari yang isi cowok semua, nggak kenal cewek lah ya. Terus tiba-tiba. Terus toto cakep-cakep tuh ceweknya gitu, normal. Nggak ada, maksudnya normal nanti cowok-cowoknya semuanya ya kelihatan, bisa deketin cewek ya. Gitu maksudnya. Sementara sebelumnya itu kan kayak cowok-cowoknya, kecewean. Iya, keringetan. Iya lagi. Iya. Apa ngomong? Cowok-cowoknya kecewean. Oh bukan. Oh bukan. Lu, itu dia. gue kalau lagi ngomong, lu jangan ngomong juga. Oke. Ya, lanjut. Disitulah mulai mendadak SMP terasa indah. Ada kehidupan normal yang seperti ini. Oke. Terus? Oh, ternyata laki-laki butuh parfum kayak gitu lah jadi mendadak. Yang tadinya kan susah banget santai-santai gitu. Tapi lu pernah nggak ke sekolah itu bedakan? Enggak lah. Gue nggak pernah. Nggak pernah. Kalau lebih ke SD, TK pernah dibedakin sama nyokap. Pernah nggak dibedakin sampai cemong? Misalnya itu waktu SD. Sore-sore habis mandi dibedakin tapi sampai cemong. TK SD sampai kelas 3 kayak gue masih dicemongin. Oh ya Allah, alhamdulillah gue nggak pernah dibedakin sampai cemong. Gue masih pernah, masih ngalamin. Terus kayak kan gini ya, betul kan agak hitam ya, kulit gue kan emang gini ya. Terus dibedakin katanya biar putih, terus nggak jadi putih, lebih kayak kesemek. Yang bedaknya tuh tetap misah dari kulit. Iya. Ya kan? Iya sih kesemek gitu sih. Iya kan, kesemek lu mau gitu lihat sih. gimana pun tetap misah dari kulit. Sama kayak ini, pernah ada yang tahu nggak? Belakangnya daun sawo itu kadang suka ada putih-putih yang musuhan. Kayak gitu jadinya. Itu gua. Lu ngebayangin nggak kalau Satyori ini yang dibedakin? Enggak, kalau Satyori enggak. Dia nggak ngalamin itu ya? Dia nggak, bukan. Tapi nggak gue tanya, lu bisa ngebayangin nggak kalau dia dibedakin? Justru lebih parah. Soalnya tadi ketahuan gue. Karena iya sama karakternya. Karakter kulitnya tuh sama. Oke, kalau SMP sih kalau pengalaman gue Ramadan. Yang apa? Ini masih yang balik ke karakter kulitnya sama, yang istilahnya orang mau pergi mau makan rawon gitu kan. Tapi udah bawa bumbu sendiri gitu. Oke mas, lanjut mas. Oke. Itu kemana arahnya? Ya. Gue kirain dulu anak-anak kecil yang bedaknya cemong itu dia habis makan donat cemong. Gue mikirnya kayak gitu loh. Gula halus. Itu kan gue bilangnya bedak cemong. Karena sekali gigitan pertama tuh, wing, cemong. Oke. SMP. Nah kita balik ke Ramadan ini ya. Maksudnya mengingat semasa SMP. Masa SMP gue ngalamin apa aja di Ramadan. Oke. Jelas. Nggak puasa di tengah-tengah itu beberapa kali ngalamin. Biasa kan pulang sekolah, terus apa tuh udah niat puasa, terus ada temen nawarin kebaikan,
Mau ini nggak es nggak? Nggak Oh. mungkin, nggak boleh ditolak juga. Oke, Ah. kebaikan ya. Ya, Ya. ya udah. Boleh ntar aja nggak pas buka? Gue pengen sekarang. Oke, gitu. Kayak hal-hal yang kayak gitu kan kadang. Ya, Oh, akhirnya berarti hari itu gue belum Iya. sanggup kayak gitu. Tapi enggak, cuma paling satu dari Tapi waktu di beberapa SMP itu hari lah. istilahnya masih ngalamin yang namanya belajar puasa nggak? Dalam artian yang setengah hari jam 12 buka. SD itu Ya takutnya kan sampai SMP masih belum kuat nih kayak istilahnya sekarang kan. puasa beduk, Heeh. beduk lohor gitu. Heeh. Beduk lohor udah buka. Udah buka gitu Iya. kan. Terus sempet gue tanya Tapi itu cuman itu semasa buat SD latihan aja. sih, buat latihan. Karena kan gue sempet tanya, ini gimana? Hitungannya berarti gimana pahalanya kan? Itu matematika pinter ya kadang-kadang Terus ya. Kritis. bokap lu jawabnya, oh itu pahalanya kencana. Itu bis. Oh ya. Nah, itu gini. Tapi ini belum terhitung, ini kan buat latihan aja, nggak bisa dong gue bilang. Nggak bisa. Setengah hari ini sama setengah hari besok digabung jadi satu. Gue bilang. Jadi gue paling nggak dapat setengah bulan. Masuk akal sih. Iya. Sekritis itu ya kamu mas? Iya. Dari kecil itu ya? Lumayan. Oke. Terus? Nggak, hubungannya soalnya sama ini. Ntar kalau kakak gue yang full dapat hadiah, misalkan berapa, paling gue dapat setengahnya. Oh, jadi kalau misalnya kakak lo dapet, misalnya RC dapat RC full, kamu dapat setengahnya, disuruh milih mau bagian depannya apa belakangnya gitu. Gak gitu sih. Nah. Jadi uang kan lah. Oh. Gimana sih? Oke. Paling gak dapat separuhnya jatah. Nah, lanjut. Tadi apa lagi? Tar dulu sebelum ke sana. Gue pengen nanya nih. Apa? Sunat umur berapa? Sunat. Gue agak telat. Maksudnya telat? Gue udah dipotong setengah dulu? Apa gimana sih? Enggak gitu. Enggak, ini maksudnya telatnya gimana? Maksudnya kalau orang-orang mungkin sunat banyak yang umur berapa? Soalnya 7 tahun sorry sampai nih. 10 tahun. Biasa kalau bicara telat itu kan bayar cicilan. Nah, ini bilang telat berarti kan nyicil sunatnya. Dikit-dikit gitu. Iya, siapa tahu. Kita kan nggak tahu konsepmu, Mas. Mau dijahit berapa kali? Saking kritisnya kamu kan kadang wah, unpredictable. Mau dijahit berapa kali? Ya kan nggak tahu orang dijahit rapi lagi kok. Seingat gua tuh sunat tuh SMP kelas 1. SMP. Jadi udah, makanya gue telat sih. Itu udah mulai tumbuh-tumbuh apa? Udah. Wow, tapi masih yang ada dan tiada gitu ya? Ya agak Apa udah kayak jenggotmu? Ya nggak detail gitu juga dong. Sorry. Ada lah. Waduh. Oh, agak telat ya? Agak telat, pakai gue agak telat. Oke. Kalau gue sih untungnya enggak. Iya. Gue masih kelas 4 SD. Itu juga gara-gara apa ya? Ngeliat temen. Dapat hadiahnya kan? Iya. Kalau ngeliat dapat hadiah. temen sunatan, dapat duit diamplopin ini terus ada beberapa yang kok nggak salah waktu itu dari amplopnya ini dia kebeli sepeda, kebeli apa, gitu. Atari. Oh, Atari. Iya. Dia sampai kebeli Atari. Kan gue emes ya. Mau lah. Nggak taunya kok nyesel. Sakit. Iya, karena zaman dulu tuh beda loh sama sunatnya sekarang. Sekarang kan laser. Kalau dulu kan emang benar-benar digunting. Malah ada dari yang zamannya pakai bambu. Yang bambu. Bilah bambu. Bambu diapain sih namanya? Dipelintir sih. Dibilah bambu, emang. Dan itu emang bisa buat ngiris. Iya. Tapi apa ya? Yang tradisional ya gitu. Kalau gue dengar dari orang-orang yang pernah mengalami itu sih sakitnya bukannya sakitnya nggak seberapa, justru malah kalau yang sombong sih bilangnya sakitnya nggak seberapa, tahu orang cuman
kejap gitu doang kan. Iya. Cet, tiba-tiba udah hilang gitu kan. Cuman efek dari itunya. Potongannya. Efek dari potongannya tuh Berantakan. bukan berantakannya. Berantakannya. Iya, enggak maksudnya Enggak, berantakannya enggak masalah. Lebih ke gatelnya. Iya kan namanya bambu ada Iya. kayunya. Lebih ke gatelnya itu yang Enggak, nyiksa ternyata. ini agak-agak ini sih, tapi lucunya emang terjadi sih fakta. Jadi kan laki-laki sama laki-laki kalau udah main kan nyemen dulu kan, wah tahu sendiri kan zaman dulu. Betul. Terus ada beberapa zaman dulu kan teman-teman gue kayak sama mantri siapa, ya kan. Kalau gue ingat banget dulu gue dokter. Jadi emang bedah di rumah sakit gitu, dokter. Gitu. Oke, balik lagi. Kenapa benar ngomongin sunat? Hah? Ya kan. Daripada nanti udah kelewat, besok bahas masa SMA, gue balik lagi ke sunat udah kelewat. Udah, pokoknya. Ya kan. Ya, ntar malah dibilang telat lagi, nggak taunya kelas 1 SMA. Nggak ada, emang mau 2 kali. Ah ya siapa tahu kan tadi Habis kan dong. cicil. Ya. Hah? Wow. Mungkin ya, kalau sekarang teknologinya bisa dibikin habis disunat itu terus dikasihin perangsang tunas sama perangsang akar ya mungkin bisa dicangkok gitu. Yang jelas dia jenis buntut yang di depan tuh beda sama buntut yang di belakang. Buntut belakang tuh kayak buntut cicak bisa tumbuh. Betul. Buntut yang di depan kagak. Betul. Monggo. Mata apa, Pak? Kita ada teman kita, Mas Apit, yang selalu nanya mata apa, Pak? Mata apa, Pak? Gue sampai bingung mau jawab mata apa lagi. Iya, karena semua udah kejawab, tapi dia tetap maksain. Ada mata apa lagi, Pak? Iya. Pak, mata apa, Pak? Itu maksudnya dia tuh mancing untuk plesetan. Apa itu? Iya, kan tapi itu udah semua plesetan udah keluar loh. Tapi udah seminggu dia nanya terus. Kan udah habis ya bahan kita ya. Itu yang jadi masalah. SMP. Ngapain sih ngeliat jam mau traweh? Bukan, karena SMP udah lebih berani nginep di masjid, yang kayak gitu ya, berani. Tidur semalaman sampai pagi, jadi begadang lah di masjid sampai baliknya ntar pas mau sahur. Gitu. Itu pasti biasanya menjelang mau lebaran ya, karena udah libur sekolah. Ya, pokoknya udah dibolehin. Udah dibolehin tidur di luar rumah tuh udah boleh. Nanti bilang, kemana? Mau tidur di sini sama teman-teman sama ini. Oke. Gue dari SD boleh kok tidur di luar rumah. Depan? Iya, di teras. Tapi selama siang. Kalau malam mah di mana juga. Ya, gue udah baca. Oke. Nah, terus aduh, yang ini kalau pengen ceritain nggak enak ya, bercanda. Enak kok, enak ya. Ya, enak nggak? Enak. Aduh. Ayo apa? Gue sampai lupa, gue tuh pernah ngalamin dulu tuh kan ngerjainnya kalau udah tidur rame-rame, tidur di masjid, itu jahil-jahilnya tahun segitu, jahilnya. Oke, nih apa nih kejailannya nih? Ayo. Yang mulai jahilnya kadang suka kakinya diikat, atau terus lagi tidur tutupin kain kafan. Oke, biar serem ya. Begitu bangun, tek yang kiri kanannya ntar kabur semua. Oke. Kayak gitu. Gue tahun segitu emang imajinasinya luar biasa. Iya. Sampai ada temen gue nih. Ada loh. Dikerjain. Ya kerjain apa? Nah ini. Lu tau gak yang tadi disunat itu? Yang tadi disunat? Buntut yang ngaduk depan itu. Oke. Dikaretin 2 kan pedes ya? Oh, iya. Tapi ada beberapa yang karet merah yang pedes. Waktu tidur dikaretin. Pas pagi-pagi kan mau ini bangun, kagak enak ya gitu. Itu kalau sekarang mungkin udah gak boleh ya. Sebenarnya dari dulu nggak boleh. Sebenarnya dari dulu nggak boleh. Cuma jangan tahun segitu kan. Cuman kalau zaman sekarang kita begitu, penjara urusannya. Iya. Ya kan. Pelecehan. Tiba-tiba langsung divideoin, videonya viral, penjara deh urusannya. Kayak tahun segitu nggak ada pelecehan ya, Bu. Nggak dihitung pelecehan ya. Iya itu sebenarnya pelecehan, tapi karena kita bertemannya jauh lebih solid ya. Anak-anak tahun segitu lebih solid, kadang kebrutalan itu ya itu urusan belakangan. Yang penting gue bisa ketawa, gue banyak teman, kan gitu.
di saat gue marah gue nggak bisa ketawa ya teman gue dikit. Tuh. Gitu aja. Terus efeknya apa tuh dikaretin? Jadi pedas beneran? Ya kata teman gue sih pedas. Oke. Berarti itu nggak cuma dikaret. Yang tau kan anak SMP. Entar dulu. Ini gue curiganya dikaretinnya kayak apa? Kayak orang ngebungkus bubur ayam. Begitu udah dikaretin, tang! Makanya pedes. Tukang bubur kayak gitu loh sering. Iya, Di iya. styrofoamnya, begitu masuk karetnya, tang! Biar dia ngikat masuk dikit di styrofoamnya, ngikat ngunci. Kang bubur, kalau ini kagak. Oh, berarti nggak pakai di stakin gitu. Lu tahu kan di SMP itu kan SMP itu kan mulai air balik ya kan. Ya. Jadi normal lah ketika bangun lagi tidur, bangun tidur itu. Basah. Nah, bukan. Oh, oke. Si itunya berdiri itu Oke, biasa, oke. normal. Nah, disitulah dikaretin biasanya. Iya dong, biar nggak ada yang salah tangkap dong. Iya sih, iya benar Ya, juga. itu kan Maksudnya, batasan kita. iya, jadi biar nggak terlalu vulgar ya Iya. kan, tapi kita detailin gitu ya. Tanpa harus menyebut kata-katanya. Iya, Tapi kita perjelas iya. kata-katanya itu. Oke, oke. Pernah Berarti, mainan game itu kan? Hah? Itu kayak game yang kita ngasih petunjuk macam-macam. Oh, tapi nggak boleh nyebut katanya. Misalkan film ini, lu disuruh nebak. Nah, terus gua pakai kata-kata lain, nggak boleh nyebut filmnya, lu nebak nih. Nah, kayak gitulah. Oke. Banyak di Masih game. mengolah sih. Ya udah, oke. Kenapa tuh? Kenapa? Berarti masa SMP itu ya lumayan apa? Kalau buat gue banyak masa transisi karena emang ada perubahan di situ tengah-tengah, terus teman ganti, teman baru, penyesuaian lagi, ngalamin hal-hal yang berbeda. Ya, Terus karena tadi ya masuk temannya ke dari dunia era-era STM, terus gue puberitas. mendadak teman-teman gue anak-anaknya angkatan semua, beda dong, langsung nyebrang dulu. Ya. Tar. Tapi ini nggak, ini gue malah jadi punya pertanyaan sama lu. Apaan tuh? Ini untuk gue yang muslim ya, kan gitu ya di Ramadan dunia gue SMP. Nah kalau lu, ini kan Indonesia lagi-lagi kan agamanya sekuler ya, banyak agama. Iya. Maksudnya ketika Bukan seluler ya. bukan sekuler. Walaupun sekarang tuh Al-Quran atau Alkitab itu ada di seluler, berarti agamanya seluler. Enggak pernah. Oke. Enggak, lu ngalamin apa? Kalau saya gue kebayang kalau gue di yang namanya anak-anak ya bocah ya, walaupun itu tempat kita tahu tempat ibadah kayak masjid, surau, langgar, tetap aja jahil-jahil anak-anak main-mainnya ada. Nah lu misalkan di mana di tempat ibadah ngalamin nggak? Sebenarnya sih kalau gue sih Jahil-jahil gitu maksudnya ada juga? jahil-jahil seperti itu ya mungkin ada, tapi di saat waktu zaman-zaman SD SMP kayaknya nggak banyak ya, nggak banyak dalam artian nggak banyak kejahilan gitu loh. Kejahilannya tuh lebih ke ya normal anak mukul temennya gimana sih, jahilnya Berantem dong bukan iya jahil. lebih ya makanya lebih ke sana Berantem. kenakalan. Nakalan. Kalau jahilnya paling gini. Ada sih, ada. Apa? Contoh. Jadi, Ada yang ingat nggak? Bokap gue itu kan salah satu pimpinan tuh, gitu kan. Oke. Yang notabene, ya sebenarnya gue tuh orangnya tuh paling males gabung sama apa ya, sama anak-anak ini gitu loh, dalam artian yang gue punya cara sendiri. Gitu loh. Jadi di saat kalau dulu di kita itu ada namanya apa persekutuan PA, persekutuan anak gitu kan. Itu anak-anak semua. Nah, itu kalau pas Paskah itu kan biasanya ada
lomba nyari telur. Telur pasca. Telur pasca. Telur pasca itu yang diwarna-warnain itu ya? Kalau itu buat dikasih, tapi kalau yang diumpetin biasanya telur biasa itu diumpetin, ntar anak-anak dilepasin suruh cari dapat Itu berapa. telur mentah. Mateng, aslinya mateng, tapi seiring berjalannya waktu kayak di terakhir di gereja kita telur mainan, telur plastik. Karena lebih awet. ya, bukan masalah lebih awet ya, selain lebih awet besok tahun depan bisa dipakai lagi gitu kan. Itu yang pertama, yang kedua itu nggak ada proses masak-masaknya. Soalnya kalau telur mentah kan harus dimasak dulu baru bisa kita umpet-umpetin biar nggak keinjak pecah. Ya. Gitu kan. Nah, seiring berjalannya waktu, teknologi dan ruang tempat bermain itu makin sempit ya mau nggak mau jadi pakai telur plastik gitu loh. Nah, gua dulu tuh nggak pernah apa ya, lebih ke malas untuk bergabung dengan anak-anak yang seumur. Nah, gua tahu sih. Gitu loh. Kalau gua sih tahu sih kalau ini. Otak lu soalnya beda. Iya itu. Iya. Ya sekarang gue ngeliatin kakak-kakak pelayannya ini lagi ngumpet-ngumpetin telur kan gue tahu ya di mana ngumpetinnya. Terus? Secara kan bokap gue salah satu pimpinannya gitu kan. Yang ngasih instruksi. Ngeliatin kan anak-anaknya kakak-kakak layan ini ngumpetin di situ. Gue pindahin. Terus nggak ada yang nemu ya. Keseringan jarang nemu. Paling kalau misalnya ada yang nemuin ya cuma satu dua. Padahal naruhnya banyak banget. Udah gue jahilin. Jadi lebih elunya yang jahil ya di sini ya. Dan di saat acaranya itu pun gue nggak ikutan. Oke. Ini kayak lebih nyabotase acara ya. Iya. Daripada jahil ya. Beda loh. Kalau jahil tuh kita masih menikmati kejahilan kita. Karena untuk ketawa bareng. Iya. Ini gue sendiri. Ini enggak. Ini gue sendiri yang ketawa. Lu lebih ke kriminal kayak lu. Kriminal nih. Enggak. Tapi mungkin kalau misalnya kejadian itu ada zaman dulu ada. Enggak, kriminal juga enggak. Gue cuman isengnya. Ya itu. Apa ya? Ya iseng. Aduh. Iseng. Jangan kan itu. Ini gue nyetir mobil. Terus? Bini gue duduk sebelah gue. Ya kan. Gue tuh paling anti kalau misalnya orang yang duduk di sebelah gue tidur. Pasti gue jahilin. Supaya dia melek lagi. Contoh? Ya entah gue ini hidungnya kek, tak apa kek sampai dia marah-marah. Gak enak soalnya kalau sendirian nyetir. Ya. Gitu loh. Hah? Tuh korban katanya. Pernah. Diapain? Karena aku udah kenceng. Habis sebelum mau tidur digangguin lagi. Sat. Nggak penting apaan. Oh, tapi emang gini, lu harus permitnya di sini sebagai apa? Lu co-pilot, co-driver, apa penumpang? Penumpang. Kan bangke kan. Kalau penumpang nggak bisa lo apa-apain, biarin dia tidur. Jatuhnya co-pilot sih karena. Tapi kalau penumpang lu harus bayar loh. Iya. Karena nemenin Bang Abraham biar nyetel musik lagu. Nyetel musik lagunya yang dia seneng. Di mana-mana kalau apa tuh nge-grab, gokar, apalah. Ujung-ujungnya saking keselnya nih kalau sama dia nih. Gue gas aja. Akhirnya dia pegangan. Saya kalau naik mobil mau pegangan Bang. Gue gas nyelip. Dia sampai tegang gitu pegang. Itu yang biasa kita pegang itu kalau naik bis. Ya, dia sama naik kereta. Dia naik mobil. Karena kita berdiri posisinya. Lu pegangan itu, lu duduk kayak nyampe. Duduk nyampe dong, kalau nggak nyampe pegel begini. Olahraga dong saya. Justru kalau dia mau pegangan di atas ini, malah pantatnya agak keangkat dikit. Oh iya, malah jadi nggak nyampe. Iya. Nah itu yang terjadi, makanya tegang banget. Oke. Tegak bukan karena ngebut, karena emang saya pendek jadi harus tegak. Nah balik lagi. Iya, oke. Nah keseringan kejahilan itu di saat dewasa. Lu makin dewasa makin jahil. Makin jadi. Iya. Ngedekor buat acara pasca. Oke. Nah, terus teman ada yang ya kan ngedekor itu kan bisa berhari-hari. Buat acara itu gitu. Jadi pas lagi bikin dekorannya keseringan ya karena malam kita kerjain juga, jadi kan pada ngantuk-ngantuk segala macam gitu kan. Nah, teman gue tidur nih. Ketiduran.
Terus? Padahal di tempat umum. Terus? Ketiduran gitu kan. Terus Gue ngeliat dilaler-lalerin gitu kan. Ya banyak laler areanya tuh. Oke. Nah jadi kayak tidurnya tuh dilalerin. Terus gue tutupin koran aja kayak korban kecelakaan. Terus seru. Iya. Ini seru nih. Terus Itu sampai akhirnya dia kesel. Sayangnya waktu itu, belum ada kamera yang belum ada handphone berekam gitu berkamera kamera yang bagus gitu loh. Itu zaman-zamannya handphone, sebagus-bagusnya handphone, kualitas videonya pun masih yang apa? 3GP. 3GP. Ya. Gitu loh. Padahal kita ngomongin 3GP, biasanya itu terus ya. Iya. Ada 3GP baru nggak? Kenapa sih 3GP? Nggak usah didetailin kan? Nggak usah. Nggak usah. Tapi bicara larinya jadi malah mau ke teknologi, tapi itu nggak usah nanti aja. Nggak usah. Pokoknya gini ya, tapi gue malah ternyata ya kita ngobrolin kayak gini pun, ya gimana ya, emang beda orang, beda ini, satu Indonesia pun kita beda Ya pasti, budaya, pasti. beda agama, tapi kita satu kok. Pasti. Itu yang penting sih. Nah, waktu zaman gua SD itu kan, SD SMP itu kan, gua di Jambi soalnya. Jadi lahan masih luas. Jadi kalau misalnya kayak Paskah itu ngumpetin telur-telurnya itu ya Bisa di mana aja. bisa di mana aja gitu loh. Bahkan keseringan acara-acara kita itu sewa tempat wisata, misalnya kayak Candi Muara Takus atau apa. Itu kan areanya luas banget. Jadi kalau di Kristen tuh ada yang namanya kebaktian Padang, kayak gitu. Lu pernah gak sih pengen ngumpetin telur gitu di warung tempat orang jualan telur? Terus lu mau ngambil lagi takut Sempet kepikiran. karena mendadak suruh bayar. Iya, sempet kepikiran. Iya. Tapi ya Padahal benar. hak lu itu. Cuma lu mau ngambil lagi Iya. pasti dikira antara nyolong apa lu harus bayar lagi. Di saat mau bayar nggak punya duit, masih anak-anak kan? Iya. Iya. Atau andai kata punya duit pun begitu dibayar nggak taunya yang kita ambil malah yang mentah. Oh iya, itu satu mata. Ya. Iya. Oke. Gitu. Oke, cukup menarik. Dan nggak banyak yang apa ya, kehebohan itu kalau di Jambi itu nggak terlalu banyak sih. Itu kota yang kecil tapi so far so good. Tapi gue enak sih, gue masih inget sih SMP, SD pasti ada satu era tuh yang paling ditunggu apa kalau lagi habis sahur deh, perang petasan, gitu. Iya. Mantap. Gue ada cerita untuk itu, tapi Sama, gue juga ada. next episode Next aja. ya. Oke. Seperti biasa, jangan lupa untuk tetap subscribe, di like videonya, ya kan, bunyikan loncengnya, dan untuk Spotify kita dikasih rating 5. Di follow juga nggak sih? Follow juga ya. Follow juga juga. yang pastinya. IG kita juga di follow. Betul. Ya kan, biar kita selalu update di situ. Ada mungkin nanti ada kelucuan yang terjadi yang akan kita upload menjadi sebuah story. Jangan lupa kalau mau ada komen-komen, pertanyaan juga. Komen aja, komen gratis. Malah siapa tahu dari komentar Anda kita bisa ngasihin sesuatu buat kalian. Lagi nyiapin sesuatu ya? Iya dong. Oke, baguslah. Makanya ditunggu saja. Oke. Ya, tetap nyambung bersama gua Abraham di Alam. Dia Abram, gua Alam. Kita beda tahun.